lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para tetua, para sesepuh dan bini sepuh, jajaran pimpinan dan takmir Masjid Al-Muhajirin, segenap hadirin hadirat, ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terlihat? Terlihat jelas. Terbaca? Terlihat saja. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis berikutnya hadis yang ini beberapa hadis ya, beberapa hadis yang hadis yang menerangkan, yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sujud sahwi setelah salam. Jadi rangkuman ya, rangkuman. Kira-kira beberapa hadis berikut ini rangkuman, dan kemarin juga ada rangkumannya. Intinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu di dalam sholat yang sahabat kemudian tidak berani menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ta'adduban bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai barulah mereka bertanya. Ternyata Rasulullah lupa dan Rasul mengatakan inama unsitu kama tansau, saya itu dilupakan sebagaimana kalian lupa. Maka kalau saya lupa, ingatkan saya. Satu itu. Kedua, dalam beberapa hadis maka kita akan ketemu bahwa Rasulullah SAW lupa, sholatnya selesai, kemudian beliau bahkan berjalan dan berbicara. Setelah diingatkan, beliau kembali untuk melaksanakan sujud sahwi. Artinya sujud sahwi itu bernama ba'da salam wa ba'dal kalam. Sujud sahwi pernah dilakukan Rasulullah ba'da salam wa ba'dal kalam. Nanti ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu melaksanakan sujud sahwi qabla salam. Dua perbedaan ya. Hadis menyatakan Rasulullah itu melaksanakan sujud sahwi qabla salam. Tapi ada hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah itu sujud sahwi ba'da salam, bukan hanya ba'da salam, tapi ba'dal kalam dan ba'dal sana kemari, kira-kira begitu. Dua hadis ini ya. Dua hadis ini ya. Nah, dua-duanya hadis yang sahih. Dua-duanya hadis yang sahih. Mana yang diamalkan kemudian? Sesuai dengan peristiwa yang terjadi itu. Dua-duanya sahih, dua-duanya punya kekuatan hukum yang sama. Lantas, gitu kan? Lantas yang mana diamalkan? Pak Dewa, yang mana diamalkan? Kondisinya kan tadi para sahabat tidak berani. Tidak berani. Apa
timnya ya, akhirnya mungkin maksudnya ya ini pembelajaran Pak. Ajaran. Tarbiyah lah bagi umatnya. Saya kira itu aja. Pertanyaan. Al-Imam Syafi'i kira-kira tahu nggak dua hadis ini? Gitu ya. Kalau kita tahu, apalagi Imam Syafi'i lagi, kita aja tahu, kita aja tahu masa Imam Syafi'i nggak tahu. Nah, kalau kita aja yang baru kemarin sore baca hadis kan kira-kira begitu. Apalagi Imam Syafi'i yang semenjak kecil sang ibunda berangkat belajar kepada Imam Malik di Madinah, belajar di Arab dengan para a'imah minal madzhab Hanafi, berangkat ke Yaman yang seluruh waktu dan umurnya hanya ngurusi ilmu-ilmu agama Islam. Tidak belajar geografi, tidak belajar IPS, tidak ujian nasional, tidak ada waktunya, tidak buat gitu-gituan itu. Al-Imam Syafi'i tahu ya bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu juzuri ba'da salam wa ba'da kalam. Kemudian Imam Syafi'i juga tahu bahwa Rasulullah juga melakukan juzuri qabla salam. Mana yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i atau yang mana yang dijadikan oleh taqrirul madhab, mana dipilih oleh Imam Syafi'i untuk melaksanakan madhabnya? Yang qabla salam. Karena dua hadisnya sama, dua hadisnya kekuatan hukumnya sama, dan dua-duanya Imam Syafi'i tahu. Tapi untuk menyatakan madhabnya, madhab saya ini loh yang qabla salam. Pilihan itu secara PDW atau dengan pertimbangan ilmiah? Pertimbangan Imam Syafi'i itu dengan pertimbangan ilmiah atau sakar beda semaunya, suka-suka dulu lah. Kadang pengen qabla salam, kadang ba'da salam, tergantung moodnya sama. Tergantung mood lah, gitu. No, Imam Syafi'i tentu dengan pertimbangan ilmiah. Apa pertimbangan ilmiahnya? Itu yang menguatkan adalah sahabat yang lainnya, yaitu Muawiyah. Contoh, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Lu kenapa mirip dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Ada sahabat-sahabat lain seperti Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan hadis. Ada sahabat yang lainnya Abdullah bin Umar. Mereka adalah para sahabat yang sudah beragama Islam semenjak masa awal-awal Islam. Semenjak dulu di Mekah mereka sudah beragama Islam. Semenjak di Madinah mereka sudah beragama Islam. Tapi kalau Muawiyah Islamnya setelah penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah terakhir waktu Mekah itu, kemudian Rasulullah setelah beberapa waktu wafat meninggal dunia. Kenapa? Iya, Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat-sahabat yang lainnya yang semenjak dahulu mereka beragama Islam, maka mereka meriwayatkan hadis yang mereka dapati ketika Rasulullah SAW di Mekah atau di Madinah. Sedangkan Muawiyah enggak dapat, karena Muawiyah baru Islam setelah Fathu Makkah. Artinya yang Muawiyah sampaikan adalah tata cara ibadah Rasulullah yang terbaru, yang termutakhir, karena dia adalah muslimnya, beragama Islamnya waktu-waktu akhir. Riwayat Muawiyah yang dia katakan bahwa sebelum salam. Ini kalau nggak belajar kan nggak ngerti. Dulunya sahih, belum mana yang benar. Ya dulunya benar, tapi ada rentang waktu. Mana yang versi 1, mana versi updatean yang terakhir, gitu kan? Updatean terakhir ini meriwayatkan oleh contohnya Muawiyah yang bilang Rasulullah ketika Rasulullah di Mekah, kita Rasulullah di Madinah. Itu masa-masa awal. Tapi masa-masa terkini Muawiyah yang tahu karena Islamnya terakhir. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan kita bisa dapat kecuali kita membaca mereka karya-karya para imam, para ulama, para imam madhab. Kalau hanya modal Quran, hadis itu ya betul hadisnya, tapi kita tidak tahu. Ya betul hadisnya, sahih.
ketemu itu saja kita. Mana yang betul? Ya betul dua-duanya. Dua-duanya kekuatan. Contoh. Nah, kemudian contoh ya. Hadis Wa'an Umar radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'ala man khalfa al-imami sahwun fa in sahal imam fa 'alaihi wa 'ala man khalfahu rawahu at-Tirmidzi wal Baihaqi. Hadis berikutnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti Umar Islamnya dari dulu ya. Islamnya dari tahun ke-6 setelah kenabian, 6 tahun setelah Rasul jadi nabi. Berarti di Mekah udah lama Islamnya. Umar ini menceritakan laisa Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata laisa ala man khalfal sahun fa in sahal imam fa alaihi wa ala man khalfahu. Ini lucu lagi. Wal hadithu dalilun ala anna la yajibu 'ala al-mu'tammi sujudus sahwi idza saha imam fi salati. Hadis ini menjadi dalil tidak wajib bagi makmum sujud sahwi apabila dia apabila imam lupa. Nanti ada beberapa penjelasannya. Wa ila hadza dhahaba Zaid bin Ali wal Nasir wal Hanafiyah wa Syafi'iyah. Kalau imam keliru dan salah, bagaimana nasib makmum? Yang lupa adalah imam. Makmumnya bagaimana? Ya mengingatkan. Maksudnya kalau imamnya lupa, makmumnya ikut sujud sahwi pada. Ini masalah ini masalah jelas ini. Kalau imamnya lupa dan kemudian dia sujud sahwi, makmumnya ikut sujud sahwi apa enggak? Lihat ya. Kata Umar bin Khattab dari Nabi Muhammad SAW, laisa 'ala man khalfal imam sahun. Tidak ada bagi orang yang di belakang imam, yaitu para makmum, sahun. Mereka para makmum tidak perlu sujud sahwi. Fa in sahal imam fa alaihi wa 'ala man khalfahu. Tetapi apabila imam itu sujud sahwi, maka dia kesalahan, maka saha itu lalai, maka atas imam dan atas orang-orang yang ada di belakang. Ini apa ini? Ada dua kalimat ya. Laisa 'alal mu'tami laisa 'ala man khalfal imam sahwi. Yang di belakang imam, yaitu para makmum, tidak laisa 'ala man khalfal, tidak harus melaksanakan sujud sahwi. Maka apabila imam lupa, imam yang sujud sahwi dan juga orang yang akan di belakangnya. Bingung? Kalimatnya wal haditsu dalilun annahu la yajibu 'alal mu'tammi sujudus sahwi wa idza saha fi salatihi wa innama yajibu 'alaihi idza sahal imam faqat. Ada dua kemungkinan. Kalau imam keliru salah, maka
imam melakukan sujud sahwi. Betul ya? Betul. Kenapa imam sujud sahwi? Karena imam melakukan kesalahan dan lalai. Sedangkan makmumnya yang mengingatkan, berarti makmum tidak lupa. Sedangkan makmumnya yang sudah mengingatkan itu dulu, berarti yang lupa imamnya ya, makmumnya tidak. Kalau kondisinya seperti ini, imam nanti bakal sujud sahwi. Makmumnya ini loh, sujud sahwi apa enggak? Kalau gini baru makmumnya ini loh, sujud sahwi apa enggak? Makmumnya itu loh, sujud sahwi apa enggak? Oke. Jadi tidak boleh peserta barisan ini nyempal lah boleh. Nggak boleh nyempal ya. Baik. Khilaf ya. Mungkin dia punya pendapat lain. Barangkali. Iya. Saya nggak tahu kubunya kubu apa ya. Apa merah, apa kuning, apa. Wah, dia munfarid. Munfarid itu berniat dalam hatinya keluar dari jamaah, dari makmum. Berarti pahalanya bukan 27, 1. Turun ya. Itu ada terjadi. Gambaran masalah ini dipahami dulu ya. Ketika imam lupa dan lalai berbuat kesalahan dalam sholatnya, maka dia melakukan sujud. Tetapi makmum ini loh yang ingat. Kalimatnya adalah makmum yang ingat. Karena kan ada imam yang salah, tapi makmumnya juga tidak fokus, ya ikut aja, gitu kan? Tapi ada juga makmum yang fokus kemudian mengingat. Kalau imamnya nanti sujud sahwi dan makmumnya ternyata makmum yang lupa juga, ya maka makmumnya ikut sujud sahwi. Tapi makmum yang ingat dan fokus dan mengingatkan itu. Nah, makmum yang fokus, yang tidak berbuat kesalahan dan sudah mengingatkan kepada imamnya, dia makmum itu tidak wajib ikut sujud sahwi. Kenapa? Saya tidak lupa, saya tidak berbuat kesalahan, imamnya salah. Yang samping saya ini, walaupun kami sholat satu barisan, tapi samping saya salah, saya enggak. Jelas ya? Jelas ya? Yang ingat tidak sujud sahwi, tapi yang opo cari imam, ya dia ikut sujud. Ini yang pertama, jelas. Yang kedua, imamnya sholat dan berbuat kesalahan. Makmumnya bukan makmum yang ikut sholat dari awal, tapi makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk ya, datang terlambat. Terima kasih. Ini kode ini cepat diakhiri. Kode ini. Makmumnya makmum masbuk. Jadi makmumnya datang terakhir, terlambat, sholat Allahu Akbar. Ketika terakhir, loh, setelah terakhir kok sujud? Ada apa ini? Kan dia nggak tahu apa-apa. Makmum yang masbuk yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sujud. Nah, makmum yang terakhir seperti itu juga tidak wajib. Kalimatnya la yajibu, tidak wajib ikut sujud. Makmum yang fokus tidak lupa dan makmum masbuk yang tidak tahu apa-apa tidak wajib ikut sujud sahwi. Kalimatnya tidak wajib. Tetapi kalau dia ikut sujud sahwi bersama imam, ya tidak apa-apa. Kalimatnya tidak wajib, tetapi kalau dilakukan baik.
Yang kedua, wa an Thauban 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, syuf ini, likulli sahwin sajdatan ba'da ma yusallim. Syuf kalimatnya. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Thauban? Thauban itu maula, hamba sahaya. Thauban itu budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau merdeka, sudah merdeka. Tetapi ketika merdeka, Thauban lebih memilih bergabung dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu mereka orang-orang yang tinggal di ruknil masjid, di pojokan atau di terasan masjid. Kenapa? Supaya kalau azan ya mereka sudah siap dulu di masjid. Kalau ada Rasulullah di majlis, maka mereka orang-orang pertama yang hadir di majlis Rasulullah. Ketika ada tamu, maka mereka tahu tamu yang datang siapa, bagaimana Rasulullah menghadapi mereka. Ketika ada wahyu turun, wahyu kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, Ahlus Suffah ini menjadi orang-orang pertama yang tahu. Kenapa? Karena posisi menentukan prestasi. Posisi mereka dekat dengan masjid, posisi mereka dekat dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban salah satu Ahlus Suffah. Ahlus Suffah artinya mereka tinggal di teras rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini masa-masa ketika berada di kota Madinah. Di Mekah enggak ada Ahlus Suffah. Kenapa? Ketika Rasulullah di Makkah, Makkah dikuasai oleh orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy. Masjidil Haram dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Orang Muslim tidak punya tempat. Ketika hijrah ke Madinah, bangun Masjid Nabawi, maka umat Islam punya tempat. Thauban berarti Ahlus Suffah yang Islamnya di kota Madinah. Dan ketika sudah ada Masjid Nabawi, Thauban ini meriwayatkan likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallim. Setiap ada terjadi kesalahan sahwu, maka konsekuensinya adalah sajdatan, dua sujud. Jadi sujud sahwi itu dua kali ya, bukan satu kali, dua kali. Disampaikan ba'da ma yusallim, setelah lanjut. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abi Hurairah sama dengan Thauban ya. Mereka adalah Ahlus Suffah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u syaqqat wa qra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rawahu Muslim. Ini sahabat Abu Hurairah menceritakan momentum atau waktu di mana mereka melakukan sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami ini melakukan sujud. Kami ini melakukan sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u syaqqat. Ketika Rasulullah membaca surat idza as-samaa'u syaqqat. Apa itu surat apa? Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u syaqqat. Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u syaqqat. Kemudian wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Itu surat Insyiqaq yang menceritakan terjadinya hari kiamat. Ketika membaca surat itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud apa ya? Sujud tilawah. Bukan sujud sahwi ya. Ini sujud tilawah. Tadi sujud sahwi, sudah pindah bab ternyata.
ini sujud tilawah. Idza sama'a syaqat waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Surat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sebagaimana diuraikan oleh al-sahabah Abu Hurairah. Wal hadithu dalilun ala masyru'iyyati sujudut tilawah wa qad ajma'a ala dzalika al-ulama. Masyaallah. Hadis ini menjadi dalil, menjadi dasar hukum bahwa sujud tilawah itu disyariatkan. Disyariatkannya sujud tilawah. Wa qad ajma'a ala dzalika al-ulama, dan seluruh ulama ijma' sepakat bahwa sujud tilawah itu ada. Wa inna makhtalafu fil wujub, tetapi mereka berbeda pendapat. Sujud tilawah itu sunnah atau wajib? Sujud tilawahnya ya ada. Sujud tilawah itu bagian dari syariat Islam. Tetapi hukum sujud tilawah itu wajib atau sunnah? Lah itu yang khilaf. Kemudian fa Abu Hanifah waqala wajibun ghairu fardhin. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi mengatakan bahwa sujud tilawah itu wajib tapi tidak fardu. Gimana ya? Ini tulisannya kan. Wakal Abu Hanifah wajibun ghairu fardhin. Wajib tapi bukan fardu. Apa bedanya? Ya? Wajib tapi bukan. Ayo. Dalam mazhab Hanafi, Al-Imam Abu Hanifah itu beliau melakukan klasifikasi. Ada yang fardu, ada yang wajib. Fardu itu lebih kuat daripada wajib. Fil akhir, hal ini maknanya satu ya, bahwa kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Tetapi ada yang fardu, ada yang wajib. Sujud tilawah dalam mazhab Hanafi itu wajib, tapi tidak sampai level fardu. Tapi bedanya di mana, Bedanya di mana? Kalau Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi itu mengatakan fardu itu perintahnya, ayatnya, hadisnya tidak memberikan makna selain fardu. Aqimus sholata wa atuz, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Perintah secara langsung yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga tidak pernah meninggalkan. Maka fardu. Kekuatan hukumnya benar-benar kuat dalilnya sehingga levelnya fardu. Kalau wajib bagaimana? Wajib di bawah fardu. Rasulullah memerintahkan, Rasulullah melakukan, tapi kadang ditinggalkan atau tidak ada kecaman kalau tidak dilakukan. Ini jadi wajib. Itu jadi wajib. Ini istilah milik mazhab Hanafi. Hadirin, nanti di bawahnya lagi ada namanya sunnah. Panjang lagi. Ada namanya sunnah, ada namanya mustahab, ada namanya mandub, najub. Ini di level yang sama, yaitu apabila dilaksanakan, dilakukan, mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, ya tidak apa-apa, tidak berdosa, hanya kehilangan pahala sunnah. Tapi ada tiga istilah, istilahnya sunnah, kemudian istilahnya
An-najbu mandub, kemudian istilahnya mustahab. Diterjemahkan ke bahasa hukum yang mudah kita pahami, sunnah itu berarti sunnah, tradisi, cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau an-najbu atau mandub atau mustahab, ini amat sangat mustahab, amat sangat dianjurkan untuk dilakukan. An-najbu seyogianya dilakukan. Bingung? Jadi sunnah itu ada 3 istilah. Sunnah itu 3 istilah. Kenapa ada 3 istilah? Tergantung sesuatu itu dalilnya langsung atau dalilnya tidak langsung. Dalilnya secara langsung khusus atau dalilnya agak bingung? Bingung? Contoh, yang sunnah itu bagaimana? Sunnah itu ya langsung dilakukan oleh Rasulullah, yang langsung diamalkan oleh Rasulullah. Itu sunnah. Kenapa? Tradisi, adat istiadat, kebiasaan Rasulullah. Lah yang mustahab, kalimatnya mustahab. Kalau yang mustahab itu bagaimana? Yang mustahab itu bagaimana? Yang amat sangat dianjurkan atau an-najbu mandub, sudah seyogianya diamalkan. Itu yang bagaimana? Contoh zikir. Zaman sekarang banyak sudah kitab tentang zikir ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam kitab Al-Adhkar banyak sekali. Zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi hari Rasulullah membaca ayatul kursi, pagi hari Rasulullah membaca Ikhlas wal Mu'awwidh. Di pagi hari Rasulullah ada membaca zikir ini, zikir itu. Per satu item hadis ini sunnah. Zikir ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika per item itu disatukan, mulai deh. Ketika per item yang asalnya sunnah disatukan menjadi satu wiritan, entah namanya istighfar, entah namanya zikir pagi dan zikir pagi dan zikir petang. Ketika disatukan per itemnya itu sunnah, tapi ketika dikumpulkan, apakah Rasulullah melakukan urutan yang seperti itu? Ini jadi masalah. Ini nggak bisa dibilang sunnah, tapi mustahab atau mandub. Bingung pada ini? Bingung masih ya? Masih bingung? Kalau kita baca kitab Al-Adhkar, diriwayatkan sahabat A mengatakan Rasulullah di pagi hari baca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidh. Ada sahabat lain mengatakan Rasulullah itu di pagi hari beliau membaca ayatul kursi. Ada sahabat yang lainnya Rasulullah di pagi hari membaca khawatim suratul Baqarah, amanah Rasulullah. Sahabat ini meriwayatkan hadis sahih. Hadis ini bacaan itu bacaan yang sunnah. Sahabat lain menceritakan Rasulullah baca ini, hadis ini sahih dan ini sunnah. Masing-masing bacaan itu adalah sunnah Rasulullah, sesuatu yang dilakukan Rasulullah, sesuatu yang menjadi tradisi Rasulullah, sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah. Satu-satu itu sendiri-sendiri menjadi sunnah. Kemudian ketika hadis ini kita baca, kemudian tak kumpul kena. Kemudian kita gabungkan. Sudah yang pertama kulhu, kedua Falaq, kedua Anas. Kemudian setelah itu saya cantumkan situ amanah Rasul, menjadi kompilasi kumpulan wiritan, gitu ya. Per item tadi yang asalnya masing-masing sunnah, kita kemudian kumpulkan menjadi satu kumpulan kompilasi wiritan dikir-dikir Rasulullah. Gara-gara kita kumpulkan ini loh, kita yang kumpulkan ini loh, kita. Kalau satu-satunya tadi sunnah, memang dilakukan Rasulullah, tapi kumpulan yang versi kita ini loh, sunnah mana? Sunnah atau tidak?
Yang mengumpulkan saya apa Rasulullah? Saya. Loh, tapi dari satu item satu per hadis itu sunnah. Tapi per satu hadis itu kemudian kita kumpulkan sendiri. Yang saya ngumpulin, jenengan ngumpulin, yang lain juga ngumpulin. Kumpulan-kumpulan itu pada akhirnya susunannya beda-beda. Padahal per itemnya, per satu binti hadisnya sunnah. Ketika sudah dikompilasi kumpulan itu loh, ini tidak bisa dibilang sunnah. Sunnahnya per item, tapi kompilasi saya, kompilasi jenengan tidak masuk level sunnah. Per itemnya sunnah, tapi kompilasinya nggak sunnah. Apa kalimatnya? Mustahab atau mandub. Amat sangat dianjurkan baca wiridan ini. Seyogianya ini semua dibaca karena ini semua dari Rasulullah. Itu bedanya sunnah sama mustahab dan mandub. Masih bingung lagi? Lah itu dia. Maka kalau dikatakan itu bukan sunnah Rasulullah, iya kumpulan itu nggak bisa dibilang sunnah Rasulullah memang, karena yang sunnah itu yang per satu personal itu. Ketika dikumpulkan jadi istighotsah, dikumpulkan menjadi rotib, dikumpulkan menjadi zikir pagi dan petang. Memang yang ngurutin itu siapa? Rasulullah ngurutin gitu? Enggak, urutan itu dari siapa? Dari ulama. Per itemnya satu persatu betul sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kau urutkan, yang urutkan itu siapa? Yang mengatakan urutan pertama ini, urutan kedua ini, urutan ketiga siapa? Siapa? Lah kompilasi ulama itu tidak bisa dilihat sunnah, tetapi mustahab atau mandub. Dia amat sangat dianjurkan, seyogianya diamalkan. Kenapa? Kompilasi ini secara umum di bawah payung yang sunnah. Tapi ini istilah hukum yang sangat detail yang semua orang belum tentu paham. Maka kadang-kadang di dalam kitab yustahabbu gitu kan, amat sangat dianjurkan untuk begini. Wa minal mandubi hakada. Oh, berarti perbuatan ini di bawah payung hukum sunnah, tapi tidak secara langsung. Ini istilah hukum yang detail. Nah, kalau yang yustahabbu wal mandub kemudian ditanya mana dalilnya dari Quran dan hadis, kagak ada memang. Enggak ketemu kok di mana dalilnya dari Quran, mana dalilnya hadis. Ya tidak akan ketemu. Kenapa? Karena payung hukumnya secara umum bukan secara per item. Ini istilah hukum yang detail yang tidak semua orang tahu. Baik, ini hadis kita tentang apa kok sampai ke situ? Gara-gara Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sujud tilawah itu wajib tapi tidak fardu. Wajib tapi tidak fardu. Kemudian thumma qala al-Hadawi wal Hanafiyah huwa sunnatun fi haqqit tali wal mustami' min sajadat. Sujud tilawah itu sunnah. Sujud tilawah itu sunnah bagi yang membaca wal mustami' dan bagi yang mendengar. Yang baca saya ila sama'un syaqqat. Panjenengan duduk di situ enggak tahu apa-apa, tapi dengar. Kemudian ketika saya baca ila sama'un syaqqat, saya sujud, panjenengan enggak baca tapi dengar. Yang dengar itu tetap disunnahkan untuk sujud tilawah. Al-Imam Abu Hanifah madhab Hanafi mengatakan sujud tilawah itu wajib tapi tidak fardu. Imam Abu Hanifah. Tetapi imam tiga yang lainnya dan imam-imam lainnya mayoritas mengatakan sunnah. Kemudian sunnah itu berlaku bagi yang membaca, bersangkutan yang membaca ataupun yang tidak membaca tetapi mendengar. Wa sunnah fi haqqit tali wal mustami'.
itu menjadi sunnah bagi yang membaca ataupun yang mendengar. Baik, ada pertanyaan? Mungkin ini perlu dijelaskan. Ya. Ya, mengingatkan kalau jadi imam doanya sujud sahwi, doanya sujud tilawah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subuhnya sudah siap. Pertemuan yang akan. Terakhir pun. Sujud tilawah itu sunnah ya bagi yang membaca ataupun yang mendengar. Imam membaca idza sama'u syaqqa. Imam baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau imamnya tidak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah kan? Iya, pertanyaannya aneh. Kalau di luar sholat, di luar sholat membaca idza sama'u syaqqa, di luar sholat membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau yang membaca sujud sahwi, maka yang mendengar tolong nggak baca juga tetap sunnah. Sujud tilawah, maka yang mendengar juga sujud tilawah di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, waladhdallin, amin. Kemudian imam baca surat idza sama'u syaqqa, kemudian atau Iqra, dan imam tidak sujud tilawah. Bagaimana makmum? Tidak. Ini kalimatnya sunnah fi haqqi talusmul sami' in sajadat tali, kalau imam yang membaca sujud tilawah. Tapi kalau imamnya tidak sujud tilawah, jenengan tilawah benar? Tidak. Loh, kenapa tidak? Ikut imam, iya. Karena makmum itu wajib mengikuti imam. Kewajiban makmum itu mengikuti imam. Sedang sujud tilawah itu tidak wajib, tapi sunnah. Maka jangan meninggalkan yang wajib untuk melakukan yang sunnah. Kalah kuat. Beda kalau di luar sholat. Di luar sholat saya baca, Anda mendengar. Anda tidak ada kewajiban untuk ikutan kepada saya. Enggak, imam kok, hanya mendengar. Mendengar surat itu Anda punya kesempatan melaksanakan sunnah sujud tilawah. Walaupun saya yang baca tidak sujud tilawah. Saya yang tidak baca, ya saya yang baca ini loh tidak sujud tilawah. Tapi yang mendengar tetap punya untuk sujud tilawah karena sunnah. Tapi kalau imam dan makmum, mengikuti imam itu wajib, sujud tilawah itu sunnah. Maka jangan korbankan wajib untuk melakukan yang sunnah. Kecuali kalau imamnya sujud tilawah, ya Anda wajib ikut imam untuk sujud tilawah dan Anda dapatkan pahala sujud tilawah. Kecuali ada khilaf deh, mungkin ada khilafnya. Ada cari khilafnya. Ada khilafnya. Sujud tilawah, oke. Pertemuan yang akan datang dannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi